Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita dan memberikan nikmat terbaiknya kepada kita semua. Maka kita harus jaga nikmat yang telah kita rasakan hingga saat ini dan terus dengan fokus dan konsisten untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita membahas hati dan masih berbicara tentang cinta. Pembahasan kita terakhir pembahasan apa? Jadi yang kelima dari tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya? Ya. Poin kelima. Di antara tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang hamba sangat menikmati, sangat nyaman dan membutuhkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu, dan pernah kita sampaikan, dzikir yang dimaksud adalah cinta kepada Allah dan taat kepadanya. Taat kepada Allah Azza wa Jal artinya mengikuti sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu kesatuan yang tidak dipisahkan, cinta dan taat kepada Allah. Nah, artinya seorang yang ingin mencintai Allah, dia harus mengenal Allah. Mengenal Allah Azza wa Jal melalui ilmu agama. Melalui ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih dan selaras dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Jadi kalau orang tidak belajar agama, dia tidak cinta Allah. Bodoh artinya, awam. Atau dia berdalil seperti orang-orang kaum radikal, kaum teroris. Mereka mengklaim diri mereka berpegang teguh dengan agama. Tapi ketika mereka berpegang teguh dengan agama, mereka salah dalam memahami dalil. Mereka memahami ayat-ayat tentang jihad, artinya memberangus semua orang kafir dan siapapun yang melindungi mereka, yang tidak mau memerangi mereka, termasuk yang diperangi, yaitu orang-orang Islam pun diperangi oleh mereka kalau tidak mau memerangi semua orang kafir. Jadi mereka punya dalil tapi tidak memahaminya sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Akibatnya apa?
Akibatnya terjadi masalah di hati mereka. Jadi hati yang baik itu hati yang cinta Allah, hati yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala, tapi cinta yang wajar, cinta yang sehat. Cinta yang sehat itu cinta yang diimbangi dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ini tidak diimbangi, cinta kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap, kaum radikal itu kenapa cintanya tidak sehat? Klaim mereka mencintai Allah tidak benar karena rasa takutnya kepada Allah terlalu besar, sehingga begitu takutnya mereka bumi ini ditimpa musibah, bencana, kalau dibiarkan orang kafir berada di atas muka bumi ini, sehingga mereka harus memberantas, membinasakan orang-orang kafir dengan cara apapun. Jadi tidak ada harapan. Sebaliknya orang-orang sufi, rasa cinta mereka kepada Allah, mereka dimabuk cinta dengan cinta yang tidak wajar, cinta yang tidak melahirkan kenikmatan yang hakiki. Kenapa? Karena orang-orang sufi itu memupuk rasa cinta kepada Allah dengan rasa harap yang berlebih, sampai mereka berpikir bahwa iman itu, cinta itu cukup diucapkan dan di hati, tapi amalnya kurang, atau bahkan terlalu berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak dibarengi dan diimbangi dengan amal, tidak diimbangi dengan amal, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di sini ketika kita ingin berzikir, yang pertama kita harus pastikan hati ini mengenal Allah. Dengan cara apa mengenal Allah? Belajar agama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih dan selaras dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Ini poin satu, itu tidak bisa ditawar, tidak bisa dirubah. Syarat mencintai Allah harus mengenal agama berdasarkan dalil, ya, dan sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana orang yang ingin mencintai Allah tapi tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis dan pemahaman sahabat. Ujungnya bukan surga, ketemu Allah, tapi ujungnya neraka, malah sama sekali tidak bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, coba lihat surah An-Nisa ayat 115. Jadi sebelum kita bicara dzikir, tasbih, takbir, tahmid, dzikir pagi petang, dzikir setelah sholat fardu, kita harus menumbuhkan dzikir yang hakiki dulu, dzikir hati. Karena dzikir hakiki itulah dzikir yang merupakan substansi dari dzikir, ya dzikir hati, bukan dzikir lisan, bukan dzikir amal. Dzikir hati itu cabang, dzikir amal itu cabang. Untuk apa kita ingin membuat sebuah pohon itu subur, tapi kita beli, ya, sebuah pohon yang indah, daunnya, buahnya, tapi tidak kita perhatikan akarnya. Awalnya kita datangkan ke rumah kita, kita tanam, indah rumah kita, karena pohon yang kita beli itu mahal, buahnya banyak, daunnya pun betul-betul lebat begitu. Tapi lambat laun daunnya mengering, pada berguguran, buahnya pun menjadi keriput kering. Kita bingung, loh, kenapa saya beli bagus? Karena kita tidak memperhatikan akarnya. Amal itu, sesuatu yang indah itu, yang kita pikirkan adalah keberlangsungan, kesinambungan, namanya istiqomah. Orang berzikir itu ketika dia berzikir kepada Allah hingga akhir hayat, itu namanya zikir. Bukan zikir sekarang, bukan zikir
minggu depan, tapi zikir sampai ajal menjemput. Jadi sebelum kita berbicara tentang zikir yang merupakan indikator atau bukti seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memastikan bahwa kita memiliki kekuatan zikir secara hati. Ya. An-Nisa ayat 115 di sini dibilang apa? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, kami akan palingkan kemana dia mau berpaling, dan kami akan jerumuskan ia ke neraka jahanam. Apa yang kita ambil dari ayat ini? Bahwa zikir terpenting zikir hati. Cinta kepada Allah yang dimunculkan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah yang dipahami sesuai pemahaman sahabat. Perhatikan, apa kata Allah? Barang siapa yang menyelisih Rasul. Rasul itu bawa apa ke dunia ini? Rasul itu menyampaikan apa? Al-Quran dan hadis. Jadi orang itu mengabaikan Al-Quran dan hadis karena yang dibawa Rasul itu Al-Quran dan hadis. Makanya Nabi di Hajjatul Wada, di haji terakhir beliau berkata, ala hal balagh, apakah saya telah menyampaikan semua dalil, semua ayat dan semua hadis? Kata sahabat, qalu bala, engkau telah menyampaikan semua dalil ya Rasulullah. Jadi barang siapa yang menyelisih Rasul, artinya apa? Menyelisih apa yang beliau bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Allah, wa yattabi ghayra sabil mu'minin. Maksud mengikuti jalan selain orang beriman apa? Siapakah umat manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Siapakah umat manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah? Siapa? Sahabat Rasulullah. Jadi maksud di sini orang beriman yaitu sahabat. Karena umat manusia yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW sahabat. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta, kita harus belajar agama. Makanya para jamaah sekalian, kenapa kita tidak boleh menganut aliran radikal, mengikuti aliran Syiah? Kenapa kita tidak boleh mengikuti aliran Sufi, Murji'ah, Jabariyah, Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang mengabaikan dalil atau salah dalam memahami dalil? Intinya itu, karena mereka bermasalah secara hati. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan dzikir dalam hatinya. Makanya orang-orang yang tidak punya kekuatan dzikir dalam hatinya, selalu Allah dan Rasulnya mengancam dengan neraka. Karena surga itu tempat orang yang cinta Allah, tempat orang yang hatinya bersih. Neraka itu tempat bagi orang yang tidak mencintai Allah. Sekarang saya tanya, siapa penghuni tetap neraka? Orang kafir dan munafik. Bahkan orang kafir dan munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam secara bersama. Kenapa mereka bersama di jahanam? Kenapa orang Islam yang mampir loh,
tapi tidak kekal, tidak menjadi penduduk tetap neraka, karena di hati mereka masih rasa cinta. Makanya kata Nabi alaihissalam, ya, kata Nabi alaihissalam, la yadkhulun nar atau la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrah min kibr. Jadi kenapa ada orang beriman mampir ke neraka, masuk neraka untuk dibersihkan hatinya, untuk dibersihkan hatinya. Jadi penduduk tetap neraka itu bukan orang beriman, meskipun dia pelaku dosa besar, meskipun banyak dosanya, karena neraka bagi orang beriman sebagai pembersih, bukan azab. Karena azab itu diberikan yang sungguhnya kepada orang kafir dan munafik. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah, sebelum kita bicara dzikir lisan, dzikir hati, dzikir amal, hadirkan terlebih dahulu dzikir hati. Caranya apa? Berpegang teguh dengan agama yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum, baik secara tekstual maupun kontekstual. Kontekstual itu terkini, kita mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, ketika kita bicara dzikir lisan, ketika kita bicara dzikir amal, maka dzikir itu bukan sekedar dzikir lisan, bukan pula sekedar dzikir amal. Ingat, karena dzikir lisan ini, dzikir amal yang kita amalkan, ingat, dia bukti cinta kepada Allah. Itu tidak boleh dipisahkan. Itu kata kuncinya, bukti cinta. Jadi dzikir hati harus dibuktikan kejujurannya. Dengan apa? Dengan dzikir lisan dan dzikir amal. Jadi korelasi hubungan antara dzikir lisan, dzikir amal dengan dzikir hati, dzikir lisan, dzikir amal adalah bukti apa? Bukti kejujuran dan keseriusan cinta kepada Allah. Ini tidak bisa. Karena dzikir lisan ini harus sifatnya, karakternya apa? Menambah rasa cinta. Dzikir lisan karakternya, karakter utamanya harus menambah rasa cinta, bukan mengurangi. Dzikir amal juga harus memiliki sifat menambah dan menguatkan iman, menguatkan rasa cinta kepada Allah. Makanya para jemaah sekalian, dzikir lisan, dzikir amal tidak boleh keluar dari zona, tidak boleh keluar dari zona petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak boleh keluar dari wilayahnya Rasul, dzikir lisan dan dzikir amal? Karena dzikir lisan, dzikir amal yang makanya Al-Quran, dzikir pagi petang, dzikir setelah fardu, bacaan-bacaan di awal amal, di akhir amal, itu dzikir lisan. Ya, bacaan di awal amal, di akhir amal, mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana fi ghairi maghfin wal maghfurin, mau tidur, bangun tidur, itu dzikir. Itu penjelasannya, contohnya. Dzikir amal, salat, zakat, puasa Ramadan, umroh, haji, berbakti pada orang tua, mendidik anak, memuliakan suami, berbakti kepada suami, berhubungan baik dengan tetangga, itu dzikir amal. Dzikir lisan, dzikir amal harus menambah rasa cinta, harus sifatnya mengokohkan dzikir hati.
Dzikir lisan dan dzikir amal. Karena tadi disebutkan kan, ayyakuna muli'an bi dzikrillah ta'ala la yaftur lisanu wa la yakhlu anhu qalbu. Seorang yang cinta Allah, dia sangat menikmati, mulia itu sangat menikmati. Misalnya seorang menikmati hobinya, itu muli'an bi, hobi otomotif, hobi bersepeda, hobi mengkoleksi barang-barang klasik. Kalau udah seorang melakukan hobinya, itu dia akan menikmati dia. Mulia itu melakukan sesuatu yang disukai, sehingga dia menikmati betul. Dengan hatinya dia nikmat betul. Mulian bi dzikrillah. La yaftur qalb, la yaftur lisanu. Lisannya tidak pernah lelah untuk berzikir. Futur itu maksudnya lelah. Wa la yakhlu anhu qalbu. Hatinya tidak pernah kosong. Hatinya tidak pernah kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir lisan, zikir amal harus menambah dan menguatkan zikir hati. Tidak boleh melemahkan, bahkan menghancurkan zikir hati, nggak boleh. Itulah sebabnya, perhatikan, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian amal atau perkara yang berada di luar tuntunanku, di luar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi melarang? Padahal zahirnya baik, kelihatannya baik, tapi tidak sesuai dengan contoh. Karena pada hakikatnya semua yang tidak ada contoh Nabi mengancam dan merusak dzikir hati. Saya contohkan, saya jelaskan lebih detail lagi supaya paham. Pertama, dzikir lisan. Dzikir lisan itu tingkatannya beda-beda, nggak semua sama. Banyak sekali dzikir lisan, beraneka ragam dzikir lisan. Tapi dzikir lisan itu bertingkat-tingkat. Kenapa dikatakan Allahu maratib? Ada tingkatan-tingkatan dan tahapan-tahapannya. Karena dzikir lisan itu ada yang paling menguatkan hati, menguatkan dzikir hati. Apa itu yang pertama? Al-Quran. Dzikir lisan terbaik yang menambah iman, menambah rasa cinta kepada Allah, Al-Quran. Itulah makanya para ulama mengatakan zikrullahi al-itlaq huwal Quran. Zikir terbaik secara mutlak Al-Quran. Kenapa dikatakan zikir terbaik secara mutlak dibanding zikir pagi petang, dibanding zikir setelah sholat fardu, dibanding bacaan setelah, di awal dan di akhir amal? Karena yang sangat memberikan efek, memberikan pengaruh besar terhadap kekuatan cinta seorang hamba kepada Allah, Al-Quran. Kemudian kedua, yang memberikan pengaruh besar terhadap, pengaruh positif besar terhadap hati yang fungsinya mencintai Allah ini, yaitu disebut fitrah, dzikir pagi petang. Dzikir pagi petang. Dia adalah dzikir terbaik setelah Al-Quran. Sehingga seorang sesibuk apapun jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Misal gini, apakah salah orang rutin dzikir setelah sholat fardu tapi tidak rutin baca Quran? Salah. Kenapa? Karena Al-Quran dzikir lebih baik, dzikir yang lebih baik dari dzikir setelah sholat fardu. Kita misalnya selalu setiap habis sholat dzikir, tapi Al-Quran nggak tiap hari. Porsi Al-Quran lebih sedikit dibanding
kurang tepat? Kurang tepat. Karena zikir lisan ini harus menguatkan hati, gitu loh pahamnya. Bisa dipahami? Kita nggak bicara zikir doang, kita bicara amalan yang dapat menambah. Zikir yang lebih menambah iman, yang lebih menguatkan rasa cinta kepada Allah, apa? Al-Quran. Sehingga seorang yang merutinkan zikir setelah salat fardu itu bagus, tapi tolong Al-Qurannya harus lebih banyak porsinya, karena kita bicara hati, bukan sekedar. Bisa dipahami? Jadi paling tidak kalau 5 kali misalnya, ya kita tinggal diakumulasi. Kalau memang hanya 2 kali baca Quran, pagi baca Quran, sore baca Quran, atau malam, paling enggak kita minimal sekian juz Al-Quran, setengah juz, 1 juz, ya paling tidak per hari 1 juz, supaya 1 bulan bisa hatam Al-Quran. Begitu ya. Dari sisi porsi, maka Al-Quran harus lebih besar porsinya daripada zikir yang lain, karena zikir lisan itu bukti cinta kepada Allah. Kemudian berikutnya, sesibuk apapun kita, mungkin kita tidak bisa berzikir setelah sholat fardu karena terlalu sibuk. Paling tidak jangan tinggalkan zikir pagi petang, karena zikir pagi petang akan membuat kita bisa sederajat dengan malaikat. Malaikat yang tidak kepada Allah Jalla wa'ala, setiap hari berzikir, setiap hari beribadah, ya, berzikir kepada la yafturun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi dengan zikir pagi petang, kita bisa menyamai derajat kita dengan malaikat. Kita bisa mensetarakan diri kita dengan malaikat dan amalannya. Zikir pagi petang itu dahsyat sekali. Dan zikir pagi petang benteng dari semua serangan makhluk yang jahat. Kalau ditanya apa amalan untuk menangkal sihir, apa amalan untuk menangkal santet, apa amalan untuk menangkal orang yang dengki? Zikir pagi petang. Siapa yang merutinkan zikir pagi petang, insya Allah Allah jaga dia dari segala serangan-serangan sihir, apapun bentuk dan macamnya. Tapi kenapa ada orang setelah kena di ruqyah agak susah? Karena dia selama ini hatinya kosong, dia tidak punya tameng. Terbukti zikir pagi petang itu sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian apa? Zikir setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu, ini juga punya pengaruh besar terhadap hati. Makanya orang yang jaga zikir Al-Quran, zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, mulai tenang hatinya. Pasti. Makanya yang sahih, wanita haid pun tidak terlarang Al-Quran. Kenapa? Berdasarkan penelitian, tidak ada dalil yang jelas melarang, tidak ada dalil yang sahih melarang wanita haid dan nifas baca Quran. Gak ada dalilnya. Ada dalil sahih tapi tidak jelas. Misal, la yamassul Qur'ana la yamassu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Yang disucikan bukan wanita haid, tapi malaikat di situ. Ayat itu berbicara tentang malaikat. Ada jelas tapi tidak sahih. Al-Quran mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahir, tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Suci di sini siapa maksudnya? Ternyata hadisnya lemah. Atau hadis mengatakan la uhillul Qur'an lil haid, saya tidak halalkan Al-Quran bagi wanita haid. Ternyata hadisnya lemah. Jadi semua ditelusuri dalil-dalilnya, maka disimpulkan bahwa wanita haid itu tidak dilarang baca Quran.
Saya jelaskan hal itu di buku saya Ensiklopedia Doa Dzikir Aman yang biru, yang sudah miliki, lihat di bab haid. Saya sudah teliti pendapat ulama yang melarang, pendapat ulama, kesimpulannya apa sih akar masalah yang menyebabkan berbeda pendapat. Satu, jadi ulama ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Lalu kita sahihkan, ada yang melemahkan, tapi yang sahih lemah. Bagi mereka mengatakan, karena mereka tidak boleh melarang, ingat, yang namanya wanita haid pegang Quran, itu masalah muamalat, bukan masalah ibadah. Namanya ahkam ghairu ta'abbudi. Ya, apa ya? Itu hukum ta'abbudi, hukum yang tidak bisa diketahui alasannya. Kenapa wanita tidak boleh megang Al-Quran? Alasannya apa? Kalau baca Quran, memegang tidak boleh, maka di situ wajib taat. Masalahnya dalilnya sahih atau tidak, itu masalah. Dalil ternyata tidak sahih, tidak ada yang sahih. Jadi ulama yang melarang tidak punya kekuatan dalil. Satu. Yang kedua, dari segi fakta, dari aspek fakta. Perempuan sekarang nih, yang perempuan milenial, generasi Z ini, kalau disuruh atau dilarang baca Quran di saat mereka haid, kira-kira sedih atau senang? Jadi kita harus realistis. Kalau perempuan itu di zaman sahabat, di zaman tabi'in, perempuan dulu yang setiap hari baca Quran, Al-Quran bagian dari hati mereka, Al-Quran selalu bersama mereka, lalu dilarang, terpukul sekali. Sekarang dilarang baca Quran, sujud syukur mereka. Hukum itu bisa berubah ketika terjadi perubahan kondisi. Contoh ya, kan wanita sholat di masjid. Jadi wanita itu hanya boleh, tapi tidak ada keutamaan sholat di masjid. Jadi jangan berharap wanita yang sholat di masjid dapat pahala 27 derajat, nggak ada. 40, 100, nggak ada. Bahkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pun sekalipun perempuan sholat di sana tidak ada keutamaannya. Ya sholat aja, jangan ngarepin pahala besar. Boleh, perempuan hanya boleh sholat di masjid. Saya yakin ibu-ibu di sini, kok saya nggak dapat pahala 100.000 di Masjidil Haram. Bener nggak omongan saya tadi? Wanita yang sholat di Masjidil Haram sekalipun, dia tidak mendapatkan keutamaan pahala besar sholat di Masjidil Haram. Tidak mendapatkan keutamaan pahala besar sholat di Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, ini nanti perlu pembahasan sebetulnya. Kalau saya mau bahas panjang nih, waktunya nggak cukup nanti. Ya, tapi intinya secara global keutamaan sholat di masjid hanya berlaku bagi laki-laki. Perempuan hanya boleh sholat, sekedar ingin sekali-kali sholat di masjid. Nah, yang ingin saya sebutkan di sini, hukum bisa berubah karena berubahnya situasi dan kondisi. Nabi itu, kata Aisyah, mengizinkan wanita sholat di masjid. Kata Nabi alaihissalam, la tamna'i ma'allah masajidallah. Jangan kalian larang wanita untuk sholat di masjid. Mereka sebagian kadang ke masjid, lebih banyak di rumah. Setelah Nabi wafat, berjalannya waktu, wanita-wanita di zaman Aisyah masih hidup, Rasul udah nggak ada, yang ke masjid mulai pakainya macam-macam. Pakai yang mengundang fitnah. Bahkan sebagian sudah ada yang mulai, saya nggak tahu di saat di masa Aisyah ya, apakah berdandan atau pakaian yang menarik, saya tidak yakin dandan.
Tapi intinya Aisyah melihat kok pakaiannya ini tidak wajar, lebih cenderung mengundang fitnah. Apa kata Aisyah? Rasulullah SAW tahu bahwa wanita yang ke masjid berpakaian yang mengundang fitnah, pasti Nabi melarang. Yang awalnya mengizinkan, lalu berubah menjadi terlarang karena perubahan. Kalau kita katakan larangan terhadap wanita yang haid dan nifas baca Quran, itu tepat dulu. Sekarang tepat atau tidak? Siapa di antara ibu-ibu ini yang setiap bulan hatam Quran? Siapa di antara ibu ini yang setiap bulan 15 juz? Kebanyakan 15 juz? Lebih banyak mana melihat Facebooknya sama Qurannya? Terus gaya-gayaan gitu, bilang, kok nggak boleh Ustaz? Kok boleh? Kok boleh gimana Ustaz? Yang lain bilang nggak boleh. Sekarang kita bicara fakta. Dibolehkan aja. Kenyataannya lebih banyak melihat medsos, bukan Al-Quran. Selain dari si aspek dalil lemah, dari segi fakta juga harus diperhatikan. Makanya saya simpulkan, yang sahih wanita haid dan nifas boleh baca Quran, megang langsung atau tidak secara langsung, bersentuhan atau tidak bersentuhan. Yang sahih boleh, karena mengkecualikan, kecuali tidak menyentuh, kecuali guru tahfidz, kecuali susah. Kok dipaksakan, dalilnya dipaksakan? Kalau tidak ada ya udah, nggak, jangan dilarang. Kenapa? Saya berjuang tidak dilarang. Perempuan sekarang banyak yang kosong hatinya, bukan otaknya aja, kosong hatinya juga. Kalau kosong hatinya, yang paling mengisi hati apa? Al-Quran. Sekarang saya tanya, adakah Aisyah zaman sekarang? Adakah Khadijah zaman sekarang yang kuat? Kita bicara Khadijah bukan nama, tapi wanita tangguh, kuat menghadapi ujian. Kalau kita menyebut nama Aisyah bukan hanya nama, tapi kita ingin menggambarkan, ini loh potret seorang wanita yang tangguh, yang kuat jiwanya menghadapi masalah, itu kuat, tangguh dia, tabah. Kalau bicara kualitas iman, kekuatan dan keteguhan hati Khadijah, keteguhan hati Aisyah yang menjadi contoh bagi wanita-wanita dunia, karena mereka diisi terus hatinya oleh Al-Quran. Sekarang nggak haid aja jarang baca Quran, bisa-bisanya lagi haid bilang masa boleh? Allahu Akbar. Lagi bersih aja jarang baca Quran. Kita bicara kekuatan hati. Kita bicara kekuatan hati ini. Oke lah, kita ikut pendapat yang mengatakan nggak boleh. Terus gimana hatinya wanita sekarang? Gimana hati dan jiwa mereka? Padahal pengisi terbaik hati Al-Quran. Makanya para ulama membahas tentang Al-Quran. Jangan dengan lantunan-lantunan yang tidak sesuai dengan apa, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada tuntunannya, nagomat, dengan lagu-lagunya. Yang penting bacanya. Jangan dipaksakan kalau suara kita jelek. Karena Al-Quran itu tidak ada dalilnya dia menjadi makanan hati kalau dibaca dengan bagus, mengikuti imam fulan, enggak. Yang penting berusaha diperbaiki bacaan kita, diperindah suara semampunya, maka itu makanan hati. Allah memberi anugerah kepada sebagian wanita suaranya indah, sebagian lain tidak. Dulu beberapa tahun yang lalu, dan berlangsung kajian itu bertahun-tahun, saya selalu di kajian di Pulau Mas itu tunjuk ada seorang wanita, Masya Allah dia soleha, saya yakin suaminya baik,
itu suaranya bagus. Saya selalu, ibu baca. Kadang saya manggil dia mbak, baca. Baik Ustadz, saya ngomong sama dia pakai bahasa Arab, karena dia lulusan bahasa Arab. Baca dia. Nanti sama dia kalau setelah baca ayat, dibaca. Waduh, suaminya mbak itu bangga kalau stres dihibur dengan Al-Quran. Ya, jadi yang ibu-ibu jangan dengan baca Quran, nanti saya malah tambah stres. Luar biasa. Indah. Baca dengan benar tajwidnya. Nah, balik lagi. Jadi dzikir lisan itu harus menambah rasa cinta. Makanya dzikir itu harus sesuai dengan contoh Rasul. Al-Quran, bacanya nggak macam-macam. Dzikir pagi petang sesuai dengan contoh. Dzikir setelah sholat fardu yang sesuai dengan contoh Rasul. Baru kemarin ada seorang ibu di kajian nanya ke saya, Ustaz, saya punya teman, saya selalu setelah sholat dzikir pagi petang. Terus teman saya ngomong gitu, dia bilang tambah setelah dzikir sholat fardu, tambah baca surah 1000 dinar, kata dia. Surah apa itu? Dia bilang, kenapa nggak surah 1000 cinta atau 1000 dirham? Dinar udah nggak pakai sekarang, euro, dolar. Kan para koruptor itu kalau menyuap itu kan pakai dolar Singapura, dolar Amerika. Kenapa nggak surat 1000 dolar gitu loh? Ini aneh. Udah jelas dzikir setelah sholat fardu yang menguatkan hati harus sesuai dengan contoh Rasul, ditambah amal lain. Itu gimana Ustaz? Jangan ikuti, justru dia diajarin. Kenapa orang mencari amalan? Kata Syekh, ada 3 sebab banyak kaum muslimin, nggak laki-laki nggak perempuannya, cari-cari amalan. Baca Yasin 1000 kali, surat cinta 2000 kali, amalan surat ini, surat Al-Kahfi, surat Al-Muluk. Kenapa masih cari amalan? Banyak kaum muslimin, terutama kaum wanita, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mencari-cari amalan-amalan yang kadang-kadang memberatkan bagi mereka. Diamalin ya, baca surah ini sekian kali, baca zikir ini. Karena yang pertama, mereka tidak pernah khusyuk, mereka tidak pernah atau jarang dikenyangkan jiwa mereka. Itu sebabnya mereka mencari. Sekarang saya tanya, wanita-wanita sekarang khusyuk nggak sholatnya? Khusyuk nggak? Kebanyakan sholatnya khusyuk atau tidak? Itulah sebabnya masih mencari amalan. Ya, karena mereka sholatnya tidak khusyuk. Yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, karena hati mereka tidak dikenyangkan dengan Al-Quran dan tadabbur, tidak dikenyangkan dengan baca Quran dan tadabburnya, sehingga hatinya lapar, dia cari amalan Al-Quran dan tadabburnya. Seandainya kaum muslimin dikenyangkan jiwanya dengan Al-Quran dan tadabburnya, dia tidak akan mencari amalan yang lain. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala, yang membuat banyak kaum muslim mencari amalan-amalan yang tidak ada tuntunnya dari Nabi SAW, karena maksimalkan dzikir Rasul,
belum memaksimalkan dikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masih mencari amalan dikir ini, dikir itu, amalan ini. Coba ditanya, dikirnya Rasul sudah dibaca belum? Sudah dihidupkan atau belum? Sudah diamalkan atau belum? Kalau dia sudah mengamalkan semua dikir Nabi, kenyang hatinya. Dikir Nabi yang khusyuk, dikir Nabi secara maksimal dan khusyuk. 3 amal ini yang mengenyangkan jiwa. Ya, nah itu tadi. Kemudian yang terakhir, dikir amal. Makanya Allah Jalla wa'ala menyebut sholat sebagai dikir, karena di dalam sholat itu paket komplit. Komplit itu ada di sholat, yang tidak ada di amalan lain, yang tidak ada di ibadah lain. Paket komplit itu ya di sholat. Di dalam sholat ada dikir, di dalam sholat ada Al-Quran, di dalam sholat ada doa, di dalam sholat ada ruku, ada sujud, ada bersolat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, ibadah yang paling komplit isinya itu sholat. Makanya dia menjadi amal yang paling Allah cintai. Apa tujuan utama sholat? 2, baca Quran dan doa. Jadi kalau orang selama di dalam doa tidak berdoa, berarti dia tidak menjalankan tujuan hadirkannya sholat. Makanya di dalam sholat ada ihdinas siratal mustaqim. Di dalam sholat ada doa di saat sujud. Di dalam sholat ada doa sebelum salam. Kemudian kalau ada orang baca Qurannya pendek-pendek terus, tidak pernah baca surat sedang atau surat panjang di dalam sholat, berarti dia tidak paham tujuan dihadirkannya sholat, disyariatkan sholat adalah untuk baca Quran. Makanya kalau orang tidak banyak hafal Quran, gimana bisa baca Quran? Sholat itu wajib, sehingga Allah ingin kita baca Quran melalui sholat. Kalaupun di luar sholat jarang baca Quran, paling tidak baca di dalam sholat. Makanya kata ulama, kalau ingin baca surat panjang dan tidak hafal, silakan baca di tahajud. Karena membaca Quran dari cara hafal malam, supaya dia bisa baca Quran panjang. Tapi kalau tidak banyak menghafal Quran dan bisa baca surah pendek dan surah sedang, silakan di sholat fardu yang tidak boleh melalui mushaf. Jadi kalau seorang sholat sudah dipastikan dia baca Quran untuk hatinya. Tapi coba lihat, dikir amal. Boleh nggak orang yang merupakan dikir amal terbaik sholat? Boleh orang sholat salah-salah. Kapan seorang berdikir amal, yaitu sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, seperti yang sudah kita sampaikan, ketika dia memperhatikan. Kalau dia memperhatikan 5 hal ini, berarti sholatnya, dikir amalnya sesuai dengan contoh Rasul yang akan berimplikasi ke hati. Yang pertama, khusyuk. Kenapa kok hati kita masih mudah resah, masih mudah gundah, masih mudah sedih, lemah? Karena setiap kita sholat hampir tidak khusyuk. Sulit Nabi kalau kita jarang khusyuk dalam sholat, makanya berjuang untuk membuang, menghilangkan pikiran liar dalam sholat kita. Karena sholat itu dibilang sholat ketika dia khusyuk. Ini yang pertama, khusyuk itu yang menentukan kualitas sholat. Yang kedua, cara sholat seperti cara Rasulullah SAW. Bagaimana kita bertakbir? Bahkan sebagian ulama mengatakan dimulai dari wudhu. Ketika wudhu kita seperti wudhu Nabi, kemudian sholatnya seperti sholat Nabi SAW dari takbir sampai salam. Bagaimana Nabi bertakbir, bagaimana Nabi SAW membaca Quran, bagaimana Nabi SAW ruku, bagaimana Nabi SAW i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, semuanya seperti amalan Nabi SAW. Maka efeknya ke hati. Apakah ada Ustaz perbedaan yang memberikan pengaruh pada hati? Orang yang takbir dengan Allahu Akbar dengan orang yang bertakbir seperti takbir Nabi, apakah sejajar dengan pundak atau dengan bagian telinga? Allahu Akbar.
Selama amalannya sesuai dengan amalan Nabi, jangan diremehkan. Takbir kita yang seperti takbir Nabi memberikan pengaruh besar terhadap hati. Lebih tenang hati. Allah. Makanya pastikan setiap amal dari amalan sholat, makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ingat, masing-masing amalan sholat memberikan pengaruh terhadap hati, bukan satu paket. Takbir memberi pengaruh pada hati, baca Quran memberi pengaruh pada hati. Jadi masing-masing memberi pengaruh terhadap hati kita. Bagaimana kalau seluruh amalan sholat kita seperti amalan Nabi? Hati lebih sejuk, lebih tenang. Yang ketiga, bagaimana sholat kita yang merupakan zikir amal dapat memberikan pengaruh besar terhadap hati, menambah iman, menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Waktu sholat tolong dijaga dengan baik. Saya mendapati sebuah ceramah dari ustadz muda. Dia bilang salah satu maksiat wanita menunda sholat. Ketika masuk waktu zuhur, dia tidak segera sholat, dia akhirkan sholat hingga jam 1. Lalu pada saat dia akan sholat, dia cek, dia ke kamar mandi, setelah dicek kemaluannya dia haid. Dan ini kemaksiatan seorang wanita. Kita bilang, dia belajar lagi ustadz ini. Kalau ada wanita tidak segera sholat di awal waktu, bukan maksiat. Kecuali dia tahu betul bahwa ini adalah hari-hari dia haid. Hari-hari dia haid, tapi dikatakan maksiat? Tidak. Karena Allah memberi waktu awal, akhir, awal, tengah, akhir. Yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala adalah apa? Ketika sudah mendekati waktu sholat berikutnya, itu dilarang. Fawailul lil musallin. Misal zuhur itu berakhir dengan asar, jamnya mungkin jam 3:15. Dia baru sholat jam 3:05 lebih, jam 3:10, tinggal 5 menit lagi sudah asar. Ini yang terlarang. Bagaimana kalau dia baru mulai sholat jam 3? Dia butuh waktu 10 menit, masih ada waktu tuh. Jam 3 atau jam 2, jam 2 lewat, jam setengah 3, apakah termasuk dosa? Untuk menentukan dosa harus dengan dalil. Maka wanita yang sudah tahu bahwa ini waktunya dia haid, dia biasa awal bulan atau pertengahan atau akhir, dia tahu nih, maka sebaiknya segera sholat di awal. Itu pernyataan yang tepat, sebaiknya. Tapi dibilang haram kalau tidak segera, ini tidak bisa. Ini penting para jemaah sekalian. Menjaga waktu di atas segalanya. Jangan hanya karena ya berada di kendaraan atau apapun alasannya, waktu dijaga. Jangan ingin sholat atau tidak ingin sholat di kendaraan tapi tidak nyampe ke tempat tujuan sampai sholat, waktu sholat habis seperti subuh, maka wajib sholat di atas kendaraan. Meskipun tidak contoh Nabi alaihissalam sholat di atas kendaraan, tapi kalau sholat di kendaraan kan saya tidak bisa berdiri. Kalau kita ingin pertahankan berdiri dalam sholat tapi mengakibatkan waktu sholat habis, utamakan waktu. Jangan dipaksakan tidak sholat di atas kendaraan tapi akhirnya waktu sholat jadi habis. Waktu sholat itu lebih utama. Contoh, bajunya kena najis, sementara kalau kita bertahan di tempat yang akan di mana kita tidak menemukan penggantinya, maka ambil air, bersihkan yang kena najis, sholat dengan pakaian itu. Kalau masih ada waktu untuk bisa mengganti dan waktu sholat belum habis, silahkan ganti. Tapi kalau tidak ada waktu, maka waktu sholat diutamakan. Waktu sholat, kata ulama, diutamakan di atas segalanya. Bagaimana kalau seorang kejebak macet? Sementara ini subuh,
dia berangkat tadi malam, ternyata kejebak macet dari jam 3 pagi sampai subuh, sampai jam 7 pagi tidak bergerak. Atau sebelum jam 7 dia subuh. Kita tahu subuh itu habis waktunya dengan terbit matahari dengan sempurna, berarti masuk waktu subuh. Dia jam setengah 6 udah gelisah, saya mau nunggu sholat tidak di kendaraan, tapi nggak gerak-gerak. Maka keputusannya apa? Sholat segera di atas kendaraan. Jangan menghindari sholat di atas kendaraan, tapi mengakibatkan waktu subuh menjadi habis. Itu cara memastikan dikir sholat kita, dikir amal kita sesuai dengan tuntunan Nabi. Waktu. Yang keempat, memang ibu yang sholat, wanita yang sholat di rumah, nggak ada pengaruhnya terhadap hati, lebih besar yang di masjid. Wallahi, wanita yang lebih sering sholat di rumah dengan khusyuk lebih tenang jiwanya daripada mereka yang sholat di masjid. Wanita yang sholat di rumah lebih menambah iman daripada mereka yang sering sholat di masjid. Kenapa? Itu ketentuan Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, "Wabuyutuhunna khairun lahun law kunna ya'lam." Rumah adalah tempat sholat terbaik bagi mereka jika mereka mengetahui dan menyadarinya. Pengaruhnya besar. Wanita yang lebih sering sholat di rumah lebih teduh hatinya, lebih kuat imannya dibanding mereka yang sering masjid. Kok bisa? Karena Allah yang menetapkan sebabnya. Yang menambah iman itu masjid laki-laki. Jadi wanita kalau sholat di masjid tidak menambah iman. Yang menambah iman itu kalau laki-laki sholat di masjid. Yang menambah iman kalau wanita sholat di rumah. Makanya tidak boleh laki-laki lebih sering di rumah, tidak boleh wanita sering di masjid, karena tidak menambah iman. Kenapa tidak menambah iman? Karena ketentuan Allah dan Rasulnya begitu, harus kita ikuti dan patuhi. Terakhir, bagaimana sholat kita, dikir amal kita menambah iman, menambah dikir hati? Jangan cukup dengan sholat fardu. Sempurnakan sholat fardu kita dengan sholat sunnah yang disebut dengan muakkadah. Jangan merasa cukup dengan sholat fardu, karena tidak ada sholat fardu kita yang sempurna. Maka sempurnakan sholat fardu kita dengan yang namanya sholat sunnah muakkadah. Ingat itu muakkadah. Muakkadah itu apa? Artinya muakkadah itu kalau kita analisis, kalau kita perhatikan, muakkadah itu artinya sholat sunnah muakkadah, baik yang rawatib maupun yang tidak rawatib, artinya dia penyempurna sholat fardu terbaik. Itu makna muakkadah. Makanya Nabi merutinkan. Kalau seandainya dia tidak dikatakan terbaik, kenapa Nabi yang bilang, misalnya contoh, kenapa Nabi SAW bersabda, "Shallu qabl maghrib", sholatlah sebelum maghrib, yaitu qobliyah maghrib. Nabi yang bilang itu, sholatlah sebelum maghrib, sholat sunnahlah sebelum maghrib. Tapi Nabi tidak pernah mengerjakan, hanya lisan beliau menyampaikan. Tapi Nabi alaihissalam tidak pernah mengerjakan qobliyah maghrib. Gimana tuh? Berarti salah satu indikator bahwa itu tidak muakkadah karena Nabi tidak pernah merutinkan, walaupun beliau mengucapkan. Contoh lain, Nabi alaihissalam, semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum rahimallah mur'an shalla arba'an qabla asar, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dia muakkadah bukan? Tidak, karena Nabi tidak pernah mengerjakan. Nabi yang merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sunnah sebelum asar, tapi beliau tidak mengerjakan. Berarti dengan beliau tidak mengerjakan, beliau ingin beritahu kepada kita, ini sekedar pelengkap saja, tapi bukan penyempurna sholat fardu. Bisa dipahami? Jadi jangan merutinkan sesuatu yang tidak Nabi rutinkan, jangan. Kenapa demikian? Karena kalau ulama sudah menyimpulkan muakkadah dari beberapa sholat-sholat sunnah, berarti dia atau sholat-sholat sunnah itu adalah penyempurna terbaik sholat fardu. Kalau 5 ini kita jaga, hati tenang. Makanya berkata Allah, aqimis sholata, tegakkan salat untuk
Tapi salat baik. Ini yang dimaksud dengan itu ya. Jadi bolehkah seorang berzikir lisan tapi tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik bacaan, caranya. Misalnya gini, mana yang lebih iman? Zikir dengan lisan dibantu dengan tangan atau dengan tasbih? Kenapa dengan tangan lebih menambah iman? Karena contoh Nabi. Jangan dianggap remeh. Karena Nabi berzikir dengan jari kanan. Mungkin kiri hanya membantu. Subhanallah, 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 subhanallah. Satu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin hanya membantu. Tapi kalau sudah nggak perlu dibantu, cukup jari kanan. Sampai Nabi bersabda, berzikirlah dengan jari kanan. Karena nanti mereka akan jadi saksi. Kalau tasbih jadi saksi atau tidak? Tidak. Saksi itu memberi syafaat. Subhanallah, zikir dengan jari ini mereka akan jadi saksi, akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Rugi mereka yang masih kuat ingatannya, masih fresh ingatannya, berzikir dengan tasbih. Jadi tasbih memang tidak terlarang secara mutlak, tapi jelas lebih baik dengan tangan, dengan jari, dan ini lebih menambah iman. Kenapa lebih menambah iman? Karena zikir kita sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Zikir sendiri atau berjamaah, mana yang lebih menambah iman? Kan lebih khusyuk. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukannya lebih enak bersama-sama? Lebih menambah iman yang mana? Zikir sendiri atau zikir berjamaah? Lebih menambah iman yang mana? Doa sendiri atau doa berjamaah? Kenapa yang menambah iman zikir sendiri, doa sendiri? Karena begitulah contoh Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kenapa Allah menyebut contoh. Karena semua yang sesuai dengan contoh Rasul dapat menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipaham? Ditangkap pesannya? Baik, kita hanya bahas satu poin aja, ya. Karena bagi saya 1 poin, 2 poin dan sebagainya saya harus jelaskan supaya paham betul, karena kalau tidak dijelaskan secara detail maka kita hanya tahu baca. Kalau tanpa penjelasan saya kira ibu-ibu baca aja juga paham. Penjelasan tadi ibu dapat tidak kalau tidak disampaikan? Misalnya ibu punya bukunya, baca poin 5. Kalau sekedar tidak ada penjelasan, hanya baca, oh zikir, tasbih, pahamnya kan begitu. Tapi ternyata penjelasannya jauh lebih dari itu. Wallahu ta'ala alam, ya. Baik, saya cukupkan kajian kita sampai sini, dan ingat kelanjutannya kita akan bahas poin ke-6, ke-7 dan seterusnya. Kalau ada di antara ibu sekalian atau akhwat tanya, kan? Ya. Baik. Sebaiknya untuk lebih jelas, insya Allah buku zikir pagi petang yang saya susun itu insya Allah paling lengkap. Penjelasan di situ tidak ada di buku pagi petang lain. Di situ saya jelaskan. Yang pertama, zikir salat fardu. Seusai salat fardu, zikir pagi petang tidak harus tuntas satu waktu. Satu. Jadi kalau dipisahkan oleh suatu kegiatan, lalu setelah itu kita melanjutkan, tidak masalah. Karena prinsipnya tidak harus tuntas satu waktu. Gitu. Karena tidak hanya masalah tamu. Bisa jadi misalnya kita zikir pagi, ternyata belum selesai, kita harus menyiapkan sarapan buat anak-anak dan suami. Masa sambil zikir, takutnya kan gosong.
kita berhenti dulu, setelah itu, setelah selesai ngantar anak atau setelah suami berangkat, baru kita lanjutkan lagi. Zikir pagi petang setelah sholat fardu tidak harus tuntas dalam satu waktu. Itu yang pertama. Jadi boleh dijedah, dipisahkan oleh satu amal. Yang kedua, zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu tidak harus urut. Tidak harus urut, karena misalnya ada dia nggak bawa buku, dia juga lupa. Tapi saya ingat baca-bacaannya. Aduh, kalau nggak urut apa nggak ya? Nggak apa-apa, udah. Tapi istighfar, ini ciri zikir salat fardu Nabi diawali dengan istighfar. Diawali dengan istighfar. Ciri zikir pagi petang Nabi diawali dengan ayat kursi. Kenapa? Karena waktu yang paling utama untuk menghancurkan iman manusia dikeluarkan oleh syaitan itu waktu pagi dan petang, karena mereka gadis. Makanya untuk menangkal serangan mereka, maka hadirkan ayat yang paling mereka takuti. Makanya ciri zikir petang Nabi, ciri zikir pagi petang Nabi itu baca awalnya ayat kursi. Kenapa awal zikir setelah fardu istighfar? Karena banyak sekali orang yang khusyuknya lemah dalam sholat, banyak orang yang dalam sholatnya banyak kekurangan. Karena sholat kita, tapi setelah itu urut atau tidak? Tidak masalah. Tidak harus tuntas dalam satu waktu. Kemudian tidak urut pun tidak ada. Zikir pagi petang itu ada zikir, ada waktu utama, ada waktu tidak utama. Jadi kalau seandainya seorang tidak bisa zikir langsung setelah subuh, tidak bisa zikir petang langsung pada asar atau pada maghrib, boleh sebelum itu. Misalnya dia akan punya kesibukan yang luar biasa, misalnya malam dia ada acara walimah, bolehkah zikir? Karena mulainya itu dari pada asar acaranya sampai boleh. Itu nanya. Bagaimana kalau seandainya dia pada asar, pada maghrib dia tidak bisa, punya sibuk? Bagaimana? Boleh zikir petang baru dilakukan pada isya? Bilang tidak boleh. Jadi tidak dikatakan habis waktu zikir petang dengan habisnya maghrib, waktu asar atau waktu maghrib. Karena waktu zikir petang itu apakah ada asar maghrib? Sama dengan zikir pagi. Saya tidak bisa langsung zikir pagi pada subuh. Bisakah saya zikir pagi waktu duha misalnya? Boleh. Karena saya tidak tuntas, tidak mampu menyelesaikannya pada subuh sampai waktu subuh tiba. Saya baru bisa zikir pagi sampai selesai itu jam 11. Karena semuanya sudah selesai saya lakukan aktivitas. Boleh. Berarti zikir pagi petang di waktu yang tidak utama. Dikir terbaik, logikanya nggak masuk. Coba dikir terbaik setelah Al-Quran apa? Dikir terbaik setelah Al-Quran apa? Dikir sampai matahari terbit. Dikir petang hanya sampai maghrib. Ada orang yang nggak bisa itu pada asar, pada maghrib. Sementara itu adalah kebutuhan setiap orang. Kalau waktunya luang nggak apa-apa, kalau waktunya penuh sibuk gimana? Bayangkan bisa dilakukan ba'da zuhur atau ba'da isya. Itu saya jelaskan tentang waktu zikir pagi petang, zikir salat fardu di buku saya salat zikir panduan zikir pagi petang dan salat sesudah salat fardu. Wallahu taala alam. Cukup ya? Enggak ada lagi pertanyaan ya? Ya. Oh, ini apa, padat merayap. Salat apa ini? Subuh sama maghrib. Salat yang tidak bisa dijamak dengan salat yang bisa dijamak tidak. Kalau subuh,
kalau akhirnya kita tunggu sampai tidak macet, artinya ketemu di masjid atau pulang sampai ke rumah, sementara waktu habis, maka jangan coba-coba sholat tidak di kendaraan. Upayakan sholat di kendaraan, dia tidak bisa di rumah. Tapi kalau kita berada di sebuah kemacetan dan itu padat merayap, bisa dipastikan kemungkinan besar kita nyampe rumah pun sudah habis waktu maghrib, maka tidak masalah, jangan dipaksakan di kendaraan, di jamak takhir namanya, digabung antara maghrib dengan isya. Tapi tidak boleh tiap hari. Setiap hari udah tahu daerah Sudirman macet, pulang langsung keluar masuk kendaraan, masuk ke jalan Sudirman. Kemudian apa lagi? Sampai di rumah sudah pasti, udah gitu rumahnya daerah Tangerang lagi. Wah, itu udah gak mungkin itu. Bisa-bisa isya udah nyampe. Makanya kalau sekali-kali boleh dijamak, ya baru nyampe rumah baru dijamak maghrib dan isya, tapi untuk waktu berikutnya dia tidak boleh. Kalau waktu asar atau sore itu datang, dia tunggu sampai maghrib, sholat maghrib baru dia pulang, atau dia cari jalan lain. Tidak boleh dikorbankan sholat demi apa? Urusan dunia, karena hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi sekali-kali boleh. Asar, duhur sudah, asar sampai enggak waktunya? Nanti di kendaraan. Kan nggak mungkin asar digabung dengan maghrib. Ya ibu harus merapat, berhenti. Ya cari supir. Makanya kalau udah tahu ini, itu sering nggak atau hanya sekali itu aja? Saya kebacanya sering, ibu. Karena udah tahu itu macet. Oke, misalnya macet, gimana caranya? Ya sudah, ibu kalau gitu berusaha gini loh, pertanyaan itu yang utuh gitu, karena kan saya juga orang lapangan. Ketika dia bertanya, pelan-pelan bu, bahu jalan, ibu sholat bisa, apalagi pada merayap. Tapi kalau saya paksa di rumah nggak mungkin nyampe, ini habis waktu asar. Ibu ambil bahu jalan, seolah-olah ada darurat, berhenti, nyalakan. Kalau kita juga yang bawa mobil sendiri, sholat dengan bismillah. Kalau nggak ada air, tayamum sudah, Allahu Akbar, asar. Terus agak cepat karena waktunya sudah mepet. Jangan bacanya amma yatasaalun, waduh ini ambil waktu asar, nggak apa-apa, al-ikhlas saja, Allahu Akbar, Allahu hamidah, Allahu Akbar. Yang penting kita sholat pada waktu asar. Bisa lah kita tahu daruratnya seperti apa. Ya, yang penting tidak ada kelalaian, tidak ada ya, wallahu taala alam. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullahi wa barakatuh.